Ketika kita melihat pertunjukan di atas panggung atau di televisi, sering muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana ya seseorang bisa mempengaruhi orang lain? Bahkan ada pertanyaan seperti ini lagi. Bagaimana seorang itu bisa membuat orang lain bisa menceritakan dan membongkar aibnya sendiri di depan orang banyak? Lalu bagaimana juga hipnoterapi itu bisa membuat seorang berhenti merokok, lalu membuat seseorang menjadi bersemangat kerja kembali, bahkan banyak digunakan untuk menghilangkan kecemasan dan anxiety. Nah, ternyata hipnotis dan hipnoterapi itu memanfaatkan bagian tubuh kita yang disebut dengan otak kanan atau pikiran bawah sadar. Seseorang sebenarnya dalam situasi tertentu itu dikuasai oleh gelombang pikiran tertentu pula. Kita pernah mengenal alat EEG, elektroencephalogram. Alat ini sudah ada dan alat ini bisa mendeteksi gelombang pikiran seseorang. Kita tidak usah membicarakan EEG, tapi pada dasarnya gelombang pikiran itu bisa dibuktikan dengan alat. Nah, seorang hipnotis atau hipnoterapi sebenarnya dia memanfaatkan ketika seseorang itu dikuasai oleh gelombang alfa dan gelombang theta. Karena gelombang alfa dan gelombang theta ini adalah gelombang yang paling seseorang mudah untuk disugesti. Maka dari itu, hipnotis panggung ya, itu sering memanfaatkan pikiran bawah sadar, dalam hal ini adalah memori kliennya untuk dimanifestasikan. Misalnya ya, ketika kita melihat suatu pertunjukan di mana si penghipnotis bilang, bayangkan di depan kalian itu ada seorang hantu kuntilanak. Bahkan bisa-bisa kliennya itu banyak dalam hipnotis massal. Semuanya ketika itu juga bisa melihat hantu kuntilanak. Nah, kuncinya di sini ternyata. Ternyata hantu kuntilanak itu dikenal sebagai hantu walaupun kliennya sebenarnya tidak pernah melihat hantu kuntilanak. Paling tidak cerita tentang hantu kuntilanak itu pernah mengisi memori pikirannya. Nah, teman-teman yang mendengarkan video ini pun pasti pernah mendengar yang namanya hantu kuntilanak. Pasti gambarannya adalah perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Dan cerita ini sebagian besar pernah didengar oleh orang-orang seperti kita semua. Begitu juga dengan orang yang melakukan hipnotis massal. Si penghipnotis itu tahu bahwa memori di pikiran bawah sadarnya gambaran kuntilanak. Tapi bayangkan kalau si penghipnotis bilang, bayangkan di depan kalian itu ada Dracula. Mungkin dari 10 orang yang dihipnotis, mungkin hanya 1, 2, atau 3 orang tahu tentang Dracula. 7 orang tidak tahu. Nah, maka itu cerita Dracula tidak pernah dipakai untuk menghipnotis seseorang ketika yang dihipnotis adalah orang Indonesia. Nah, bagaimana hipnoterapi? Hipnoterapi itu biasanya memanfaatkan banyak pikiran bawah sadarnya. Memori kliennya dimanfaatkan, perasaan kliennya juga dimanfaatkan dengan mengubah sudut pandang, termasuk untuk kasus-kasus anxiety. Tapi dokter kasih contoh misalnya merokok ya. Nah, seseorang yang merokok itu biasanya kan
merasa ingin merokok itu pertama karena kebiasaan. Karena merasa bahwa dengan merokok itu mendapat kenikmatan atau pelarian dari rasa stres, cemas. Nah, itu kan ada di pikiran bawah sadar seseorang. Dengan mengubah perasaan ketika dia merokok, itu akan mengubah segalanya. Misalnya, si perokok kita masuki ke dalam alam yang disebut dengan trans. Kemudian perasaannya kita sentuh. Kita suruh membayangkan ketika seseorang ini merokok 5 tahun lagi, maka dia akan menderita suatu kondisi seperti misalnya kanker paru, batuk darah, masuk rumah sakit. Dia bisa membayangkan kesedihan pasangan hidupnya, kesedihan keluarganya gitu ya. Dibandingkan ketika dia sekarang berhenti merokok, kemudian berolahraga, 5 tahun lagi dia akan menjadi seorang atlet yang berprestasi baik di dunia kerja maupun misalnya dia atlet lah ya. Nah, memori itu kita tanamkan, kita bayangkan menanamkan perasaan takut akan kehilangan nyawanya dan perasaan bahagia ketika dia berprestasi. Nah, apakah hipnotis dan hipnosis itu pasti berhasil? Jawabannya tentu tidak ya, tidak 100%. Karena semua sangat tergantung oleh memorinya si klien ya, baik pada proses hipnosis maupun hipnoterapi. Nah, makanya pentingnya yang disebut dengan pre-induksi. Bagaimana klien berkenalan dengan si penghipnotis, bagaimana penghipnotis memberikan kepercayaan. Ibaratnya di preinduksi itu kunci hampir 70% kesuksesan hipnosis dan hipnoterapi. Kemudian kemampuan penghipnotis juga harus hebat. Di sini kepercayaan diri si penghipnotis sangat dibutuhkan. Karena ternyata pikiran bawah sadar itu sebenarnya bisa membaca seseorang yang ragu akan kemampuan penghipnotisnya. Ketiga, sugesti. Karena ternyata setiap orang itu memiliki cara untuk sugesti yang berbeda. Belum tentu satu sugesti kita terapkan pada seseorang itu berhasil, tapi pada orang lain bisa saja mengalami kegagalan. Sehingga teman-teman yang berprofesi sebagai penghipnotis atau hipnoterapi sebaiknya memang memiliki banyak cara, termasuk cara mensugesti karena kemampuan satu orang dengan orang lain berbeda, tergantung pendidikan, latar belakang keluarga, oke? Dan yang sering mengakibatkan seseorang gagal dihipnotis, salah satunya adalah memang orang itu tidak kepingin untuk dihipnotis. Yang kedua, orang yang skepsis terhadap hipnosis juga agak susah untuk dihipnotis. Yang ketiga dan keempat itu biasanya adalah orang yang mungkin tidak mengerti sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik. Oke, teman-teman, demikianlah bagaimana hipnotis itu bekerja. Oke.